Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan pemeriksaan hamil bagian yang ke-5 dari 10T ya, karena kan 10T nih. Nah, bagian yang kelimanya, T yang kelimanya apa? T yang kelima adalah pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin. Nah, di sini tuh pemeriksaan presentasi dulu deh. Presentasi itu apa, Bu Bidan? Nah, presentasi itu janinnya itu yang di bawahnya itu kepala, bokong, atau misalkan melintang, itu disebutnya presentasi. Dan juga denyut jantung janin atau disebut dengan DJJ. Nah, gitu ya. Jadi bagian yang kelima itu, Bu Bidan itu melihat itu. Untuk melihat itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lain. Nah, karena kan presentasi janin. Nah, kelainan letak itu apabila janinnya, udah usia kehamilan 9 bulan, posisinya bukan kepala di bawah, kalau menurut Bu Bidan itu kan kelainan letak, karena kelainan yang normal adalah kepala di bawah. Nah, itu presentasi ya, teman-teman. Tapi tidak masalah andai kata emang pun bokong, andai kata pun misalkan oblik itu adalah melintang atau miring, posisi miring pun masalah bukan bukan posisi yang normal, tapi kalau kita ketahuan dari awal, kita bisa ada solusinya gitu. Berarti melahirkannya harus di rumah sakit kalau misalkan dia dengan sungsang, posisinya misalkan bokong. Tapi kalau posisinya misalkan melintang di rumah sakit dan juga harus di sekseo sesarea karena kan melintang. Gimana mau keluar, gimana mau turun walaupun dia pintu membuka kalau kondisinya melintang tuh miring ya, posisinya miring, ya gimana mau keluar. Berarti kita ambil jalan untuk melakukan seksio sesaria yaitu dengan, apa namanya, di seksio sesaria itu di jendela berarti ya cara ngeluarinnya. Oke, seperti itu. Dan denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin juga tujuannya apa? Takutnya nanti ada, kelainan, misalkan dia berlebih. Kalau berlebih gimana Bu Bidan? Karena kan normal denyut jantung janin itu 120 sampai 160 normalnya. Apabila lebih dari jumlah itu termasuk kelainan dan kewaspadaan. Nah, apabila kurang dari itu juga sama. Nah, apabila bidan menemukan itu, Bu Bidan akan memberikan solusi, akan memberikan, apa namanya, penanganan. Gimana nih penanganan selanjutnya? Seperti itu ya. Jadi kenapa di pemeriksaan 10T yang kelima itu harus diperiksa presentasi janin dan juga harus diperiksa denyut jantung janin atau DJJ dikenalnya ya. Kita dengarkan DJJ-nya kata Bu Bidan seperti itu, karena itu tujuannya. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman tahu, mengerti tujuan-tujuan diperiksanya kehamilan dari mulai pemeriksaan 1 sampai 10 itu untuk apa. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman tambah semangat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, minimalnya 6 kali selama kehamilan dan juga sebaiknya sebulan sekali atau ada keluhan. Tapi jangan lupa ya untuk selalu menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dirasakan diceritakan ke Ibu Bidan. Jadilah, Ibu Bidan sebagai teman bumil, oke? Jadilah Ibu Bidan sebagai teman bumil, teman untuk cerita ya, untuk cerita. Nah, nanti Ibu Bidan akan memberikan, solusi gitu ya. Walaupun misalkan Ibu Bidan tidak bisa menjawab, nanti akan membantu untuk mencarikan jawaban buat teman-teman, oke? Terima kasih teman-teman, pokoknya semangat terus untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, oke ya? See you di video selanjutnya.